Hai teman writers, welcome back. Selamat datang juga untuk teman writers yang baru di channel ini. Semoga kita semua sehat selalu ya. Kembali lagi di Sabtu Review nih teman writers, dimana di sini kita tuh nggak hanya sekadar mereview buku untuk tahu isinya aja, untuk tahu jalan ceritanya aja, tetapi kita juga mempelajari teknik-teknik kepenulisan yang bisa kita dapatkan dari novel atau buku yang kita bahas tersebut. Nggak pakai lama, hari ini langsung aja aku tunjukkan novel yang akan kita bahas. Ini novel yang sedang diperbincangkan di mana-mana ya teman writers, lagi hit sekali. Judulnya adalah Panggil Aku Mama. Ini dia. Penulisnya adalah Tia Subiakto. Seperti nggak asing dengar nama penulisnya? Ya iyalah teman writers, Tia Subiakto ini kan seorang komposer, musisi, dan dulu sering kita lihat di layar kaca memimpin sebuah orkestra yang sangat besar bernama TNT Orkestra. Ingat nggak? Nah memang sekarang ini beliau ini jarang lagi tampil di televisi, tetapi bisa jadi ketika teman writers melihat sebuah film dan mendengarkan musiknya, bisa jadi musik yang teman writers dengarkan itu adalah karya dari Mbak Tia Subiakto ini. Rupanya kan, woi, selain beliau ini sangat-sangat lihai sekali di dalam dunia musik, tapi juga sangat lihai sekali di dalam dunia tulis menulis, khususnya novel. Jadi Panggil Aku Mama ini merupakan novel perdana dari Tia Subiakto. Untuk yang mau kepoin Mbak Tia, langsung aja ke Instagramnya. Aku sudah letakkan tuh Instagramnya di description box. Jadi langsung aja ke sana. Nah, Panggil Aku Mama ini terbit di Stiletto Indie Book. Jadi Stiletto ini punya dua lini. Yang pertama dia ada mayor, ya kan? Yang kedua ada indinya. Jadi bagi teman writers nih yang mau nerbitin novel secara indie tetapi rasa mayor, langsung aja ke Stiletto Indie Book. Semua media sosialnya juga sudah aku letakkan di description box di sana ya. Kita akan bahas book performance-nya terlebih dahulu, alias penampakan, alias penampilan bukunya. Bisa teman writers lihat di sini, covernya itu memiliki background berwarna putih dan juga ada ilustrasi yang keren sekali di situ. Usut punya usut, ilustrasinya ini bukan di foto ya teman writers, tetapi ini lukisan tangan asli dari seorang artis. Jadi dilihat dari guratan-guratannya sangat otentik sekali dan juga sangat artistik sekali. Jadi keren sekali. Nah ini adalah gambaran seorang tangan wanita menggenggam tangan seorang anak kecil, dan tangan anak kecilnya itu kayak mengepal gitu. Ini kayak simbol penolakan gitu ya teman writers. Dan ini nyambung sekali loh dengan isi ceritanya. Apa ceritanya? Aku akan ceritakan sinopsisnya. So, novel ini bercerita tentang seorang wanita berumur 40 tahun bernama Tiara. Tiara tinggal berdua aja sekarang bersama dengan anaknya bernama Roni, umurnya 18 tahun. Jadi Roni dan Tiara ini memang sudah ditinggal mati oleh ayahnya si Roni, yang dulu ayahnya ini adalah seorang pilot berkebangsaan Amerika. Kemudian beliau ini meninggal dalam sebuah kecelakaan pesawat. Jadi memang si Tiara ini udah menjadi single parent selama 12 tahun lamanya. Begitu tiba-tiba ada masuk DM di Instagramnya si Tiara. DM dari siapa itu? Dari seorang kakak kelas yang tampan, yang punya pesona luar biasa dan populer dulu di sekolah ya, bernama Bonti. Dan Bonti ini juga sudah duda. Langsung tanpa basa-basi melamar si Tiara untuk dijadikan istrinya. Kemudian si Tiara tanpa pikir panjang juga langsung langsung menerima lamaran tersebut. Tapi ternyata ini merupakan inciting incident dari cerita ini ya teman writers, yaitu benih dari konflik-konflik yang nantinya bakalan banyak muncul di dalam cerita ini. Mulai dari si Roni misalnya, ia merasa kecewa ketika ibunya menikah lagi. Dia merasa udah mencintai ibunya dengan sepenuhnya, dia merasa udah membahagiakan ibunya dengan sepenuhnya. Rupanya ibunya tetap mencari kebahagiaan lain bersama si Bonti itu. Jadi dia sangat kesal dan kecewa sekali. Kemudian belum lagi di pernikahan itu ternyata kan namanya juga baru kenal ya kan, walaupun dulu si Tiara ini mengidolakan si Bonti, tapi kan mereka tidak kenal dalam-dalamnya. Jadi itu lagi ada konflik. Kemudian si Bonti ini punya anak juga bernama Romeo yang juga sangat tidak suka dengan pernikahan ayahnya. Jadi pokoknya ini adalah sebuah kisah perjuangan si Tiara ini untuk mempertahankan pernikahannya yang baru.
Kalau dari segi ide cerita, sebenarnya ini cerita yang sangat sederhana, simple aja, tentang rumah tangga, tentang single parent yang kemudian memutuskan menikah lagi. Jadi konfliknya itu sangat dekat ya dengan kehidupan kita sehari-hari, dan bisa jadi sudah kita saksikan langsung ini kejadian nyatanya, misalnya bisa terjadi pada diri sendiri, atau pada keluarga kita, atau pada saudara-saudara kita gitu. Jadi memang relate sekali dengan kehidupan sehari-hari kita ya teman writers. Tapi kemudian meskipun ceritanya sangat simple dan sederhana, ini diceritakan dengan gaya penceritaan yang luas, yang menarik, yang mengalir gitu ya. Jadi memang walaupun ini novel perdana, tapi Mbak Tia ini sudah punya gaya penulisan yang luas gitu ya. Salah satu kelebihan Mbak Tia ini adalah beliau ini mendeskripsikan hal-hal biasa, bahkan hanya adegan-adegan mengepel gitu-gitu ya, menyapu, bersih-bersih, tapi karena disampaikan dengan kalimat yang disusun apik, yang diksi-diksi yang pilihannya juga memang simpel-simpel sederhana, tetapi itu tadi susunan kalimatnya dan cara beliau menceritakan itu membuat cerita simpel ini menjadi menarik dan enak dibaca, tiba-tiba habis gitu. Nah, kemudian satu hal yang menurutku agak bisa dikurangi sedikit intensitasnya adalah penggunaan penggambaran, yaitu ketika misalnya mau masuk sore, mau masuk pagi, mau masuk malam, mau masuk siang. Jadi pergantian waktu atau pergantian bagian itu di sini sering sekali menggunakan deskripsi yang sudah dipakai di banyak novel, di banyak cerita, bahkan di novel ini sendiri juga sering sekali dipakai, yaitu misalnya penggunaan kalimat-kalimat yang seperti ini ya. Matahari beranjak pulang ke peraduan, malam menyapa, sinar matahari menerobos masuk, matahari mengucapkan selamat tinggal, dan sejenisnya. Itu agak dikurangi intensitasnya. Sebenarnya bukan tidak bagus, tetapi memang inilah kalimat-kalimat yang sudah banyak sekali digunakan di dalam novel-novel gitu ya. Tapi bisa jadi Mbak Tia ini terpengaruh dengan cara penulisan screenplay ya, karena di dalam screenplay kan penggambaran setting itu nggak perlu yang gimana-gimana ya, yang penting jelas gitu aja. Nah, kalau misalnya di dalam novel sebenarnya kita bisa memiliki ruang yang sangat lebar untuk menggunakan beribu diksi lagi untuk mengulas atau untuk menggambarkan sebuah keadaan, misalnya menjadi pagi, menjadi sore. Itu banyak sekali cara dan banyak sekali kreativitas yang bisa kita lakukan ya kalau di dalam novel. Nah, ini bisa kita pelajari ya teman writers, kita kreativitaskan lagi lah cara kita untuk menggambarkan pergantian waktu di bagian-bagian yang ada di dalam cerita kita tersebut. Nah, selanjutnya aku pikir Mbak Tia ini sudah sangat lihai sekali, sudah sangat memahami sekali bagaimana menyusun plot yang menarik. Nah, novel ini langsung dibuka dengan pengenalan terhadap si Tiara ini ya, tapi pengenalannya itu nggak membosankan, karena ada tuh ya pengenalan yang namaku Tiara, umurku sekian, aku kerjanya di sini. Itu kan sebuah cara pengenalan atau bab pertama yang pasti kalau misalnya udah sering orang baca novel itu bakal ditinggalkan ya kan. Jadi kalau di sini enggak, langsung dia masuk ke kegiatan Tiara. Jadi kita langsung dikasih tahu Tiara itu kegiatannya apa, dan kemudian langsung dapat DM dari yang namanya si Bonti ini. Jadi sehingga kita itu langsung penasaran gitu ya, langsung dibuat dekat dengan yang namanya Tiara ini, langsung peduli kita sama dia. Jadi mau tahu kita dia apa sih masalah perempuan ini sebenarnya. Nah, di dalam plot juga sesuatu yang bisa kita pelajari dari novel Panggil Aku Mama ini adalah di dalam ending. Jadi menurut aku kalau di dalam ending, apalagi bukunya itu bukan sebuah cerita yang panjang ya, lihat dari ketebalannya aja segini. Jadi ini buku bisa dibaca sekali duduk 1 jam 2 jam. Kemudian di dalam endingnya aku pikir ini agak tergesa-gesa ya. Jadi di endingnya itu memang berisi tentang denouement, sebuah resolusi setelah klimaks. Jadi ada klimaks nih kalau di dalam plot ya, ada klimaks, kemudian yang turun itu namanya denouement. Denoumentnya ini adalah sebuah adegan di mana si Roni dan Tiara kembali lagi bertemu setelah berpisah ya kan. Roni kan waktu pernikahan ibunya itu langsung dia ke nyari neneknya di Amerika sana. Jadi di ending mereka ketemu, dan ini kurang digambarkan lagi secara detail. Memang kalau ini dijadikan film ya, dibuat menjadi film, adegan ini pasti neat sekali dan pasti juga epic sekali. Kenapa? Karena bisa ditambah efek dramatisnya itu dengan cara pengambilan gambar, dengan musiknya, dengan ekspresi dari artisnya atau aktornya ya. Tapi kalau misalnya di dalam novel ini jadi kurang greget karena kurang diimbuhkan lagi diksi-diksinya. Jadi di sini seharusnya kita bisa dibikin nangis lagi di sini ya. Pokoknya ini memang sepanjang cerita memang udah nangis lah. Pokoknya aku ya, khususnya ya teman-teman. Lawang aku nonton SpongeBob aja nangis ya kan, apalagi membaca cerita yang memang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari seperti ini. Nah, itu tadi, andai saja tadi endingnya itu tidak terlalu tergesa-gesa, pasti kita akan terikat dalam endingnya dan pasti akan nangis ketika menutup buku ini dengan
ya nangis kejer lah ya ketika melihat si Roni bisa ketemu lagi dengan mamanya yang sudah dalam kondisi khas ya. Baca buku ini sendiri. Di sini menurut aku, atau memang aku yang salah memahami ya, ada sedikit plot hole di halaman 113 lah ya, aku bacakan. Jadi di sini Roni bilang kayak gini. Dulu mama suka ngobrol sama aku, menemani bermain, menyiapkan bekal sekolah, mendengar curhatan dan mengusap rambutku hanya untuk mendukung aku. Aku selalu lihat mama di pintu pagar sekolah, memelukku dan bilang I love you. Namun semua itu sirna sejak mama memutuskan untuk menikah lagi. Plot hole-nya bagaimana? Jadi menurut pemahaman aku ketika membaca ini, si Roni itu kan umurnya sudah 18 tahun ketika ibunya menikah. Jadi ketika ibunya akad nih, dia itu langsung lari, tadi yang aku katakan, langsung dia kabur ke luar negeri mencari neneknya. Jadi dia memang belum pernah ada merasakan yang namanya ditinggal ibunya. Jadi kesirnaan itu sebenarnya belum dirasakannya, kecuali kalau misalnya ditambahkan kata-kata namun aku khawatir itu akan sirna. Mungkin itu bisa jadi nggak plot hole ya, hanya kehilangan satu kata bisa membuat jadi plot hole ya teman writers. Dan itu bisa jadi hanya pemahaman aku aja ya, teman writers bisa baca sendiri nanti untuk mencari apakah benar yang aku katakan ini. Nah selanjutnya novel ini menggunakan point of view orang ketiga, yaitu yang omniscient third person, yang tahu segalanya. Jadi di sini aman ya, kita bisa bebas menceritakan dari segala jenis sudut pandang karena tahu segalanya. Jadi nggak ada batasan-batasan ya. Ini sangat mudah untuk kita gunakan ya sebagai penulis pemula ya teman writers. Bisa kita coba untuk gunakan yang namanya omniscient third person. Atau selanjutnya tentang point of view, langsung aja ke sini. Sudah kita pernah bahas di situ ya teman writers. Nah selanjutnya kita akan bahas karakter buildingnya teman writers. Jadi karakter buildingnya ini menurut aku keren sekali, kuat sekali, terutama karakter Tiara dan Bounty juga. Nah Tiara ini yang paling kuat ya. Jadi kita tahu dia bagaimana isi di dalam kepalanya, bagaimana karakternya, bagaimana latar belakang orangnya ya. Terus si Bounty juga kayak gitu, meskipun dia tampan dan lain sebagainya, tapi dia punya kekurangan. Di sini karakternya sangat manusiawi karena diberi kekurangan ya, masing-masing diberi kekurangan. Jadi itu tipsnya untuk kita teman writers, kalau kita buat karakter jangan yang terlalu sempurna sekali. Dia harus punya kekurangan supaya nanti pembaca dekat dengan karakter kita ya, karena nggak mungkin juga orang terlalu sempurna kan, jadi kayak unbelievable gitu jadinya karakter kita. Jadi harus kita kasih dia kekurangan-kekurangan. Yang bisa kita pelajari di dalam mendeskripsikan karakter di dalam novel kita adalah, kalau di novel ini deskripsinya itu bagus sekali. Memang nggak membosankan gitu, ditempatkan di tempat-tempat yang menyebar gitu. Tapi ada pengulangan deskripsi fisik di sini. Misalnya jangan terlalu banyak sering kita mengulangi deskripsi fisik yang sama. Misalnya itu ketika membaca kemudian diterangkan kalau dia misalnya orang Amerika Indonesia, sejak awal sudah diterangkan gitu, pasti akan teringat tuh sepanjang cerita deskripsi yang seperti itu. Jadi jangan diulang lagi. Pun mau diulang ya di belakang agak jauh, atau dengan kalimatnya ceritanya jadi kurang maju dan kayak mubazir gitu ya karena diulang-ulang terus. Ya memang aku paham sih kalau misalnya deskripsi fisik ini bisa menggantikan kata ganti ya. Kalau misalnya sebelumnya kita udah bosen gitu mengatakan Roni atau dia, kita bisa gantikan itu semua dengan gambaran fisik dari orangnya. Tetapi kalau diulang-ulang itu rasanya bisa jadi membuat pembaca agak terganggu gitu ya teman writers. Jadi itu bisa kita kurangi untuk hal-hal yang mengurangi deskripsi fisik itu. Selebihnya semuanya di sini keren sekali deskripsi fisiknya, terutama di bagian dialog ya teman writers. Aku suka sekali di bagian dialog. Kenapa? Karena beberapa teman writers ya yang aku lihat itu ada beberapa mereka sifat dan dialognya atau latar belakang yang sudah diceritakan itu nggak klop dengan dialognya. Misalnya diceritakan bahwa dia itu ada orang yang pintar, mungkin latar belakang pendidikannya tinggi, udah gitu dia dari kalangan atas, tetapi ngomongnya nggak cocok. Nah kalau di novel ini enggak teman writers, semuanya klop, latar belakangnya segala macamnya klop dengan dialognya. Ya memang kalau digambarkan pintar ya pintar, kalau digambarkan dari kalangan atas ya dari kalangan atas, digambarkan tegas ya tegas gitu ya. Itu bisa kita perhatikan juga kalau kita lagi nulis ya teman writers. Nah, ada gitu aku suka sekali di sini dengan penggambaran pekerjaannya baik si Tiara maupun si Bounty ini detail sekali. Jadi di situ bisa dapat pengetahuan baru ya. Nah, tata bahasa. Ejaan bahasa Indonesianya alias EB-nya sangat rapi sekali ya teman writers ya, tentu saja karena ini pasti telah melewati proses editing terlebih dahulu. Udah gitu typonya juga aku temukan kayaknya cuma satu lah ya. Ada kata menyela terus ditambahin jadi menyelang, atau memang itu makna kiasan, nggak tahu juga kita ya. Udah gitu menurut aku ada pemakaian enyak yang agak keliru di sini. Enyak itu kalau di KBBI kita cek tidak pakai H ya teman writers, jadi enyak bukan henyak, dan ini digunakan untuk menggambarkan
lamunannya gitu, terhenyak dari lamunan gitu katanya. Terhenyak itu kalau kita cek di KBBI itu artinya adalah injak kuat-kuat. Tapi kalau misalnya ada makna lain, bisa teman writers komen di bawah ya. Siapa tahu memang aku yang kurang hasanah di dalam kata enyak ini ya teman writers. Jadi itu kalau di sepanjang pengetahuan aku di sini pemakaiannya agak sedikit keliru. Pokoknya cuman itu aja yang aku dapati di dalam tata bahasanya. Semuanya rapi, semuanya enak dibaca. Pokoknya good writer plus tentu saja good editor. Applause. Nah, terakhir aku akan memberikan teman-teman semua kutipan favoritku dari Panggil Aku Mama ini. Dan ini tidak main-main, langsung bagian. Karena aku suka sekali, tadi yang aku katakan, suka sekali dengan cara Mbak Tia ini mendeskripsikan sebuah adegan yang biasa aja, yang mungkin juga ada pernah diceritakan orang lain, ada di novel yang lain. Tetapi di sini penggambarannya menurut aku sangat menarik. Jadi di sini ada akad nikah gitu yang dilakukan Tiara dan Bonti. Kemudian nanti paragraf berikutnya itu dicampur gitu dengan setting yang lainnya, di mana si Roni lagi mau siap-siap dia kabur. Jadi menurut aku tuh sangat seru sekali dan bisa kita tiru ya teman writers. Nah, supaya nggak dibayang-bayangkan kayak mana tuh kak, kayak mana tuh kak. Nah, aku bacakan aja sedikit ya, karena suara lelaki parubaya menggelegar tegas dari dalam masjid. Tangan dua orang lelaki bersalaman di atas meja, lengkap dengan sejumlah dokumen, sebuah pena, serta sepasang buku nikah yang siap ditandatangani kedua mempelai. Bapak Suryadinata, ayahanda Tiara, seorang konglomerat yang selalu sukses dalam wirausahanya, membaca kertas kecil yang sudah disediakan panitia. Ada lagi tuh ya dialognya. Sementara itu, Roni menyendiri di kamarnya. Dia memutuskan untuk tidak menghadiri pernikahan ibunya. Kedua tangannya mengambil beberapa lembar pakaian dan menaruhnya perlahan di dalam koper biru. Terus diulangi hingga lembar pakaian terakhir masuk. Koper ditutup rapat lalu dikunci. Dia melangkah menuju taksi meninggalkan rumah Tiara. Langkah kaki pemuda blasteran Amerika Indonesia itu terhenti di depan pintu taksi. Sejenak Roni menolehkan kepalanya perlahan, melihat sebuah rumah mungil mewah yang lama dia diami bersama Tiara selama ini. Tak terasa air matanya berlinang. Roni mengucapkan selamat tinggal pada kenangan indah yang dilalui hanya bersama Tiara, ibu yang sangat dia cintai dan banggakan, dan seterusnya. Terus ganti setting lagi. Di dalam masjid, tempat prosesi pernikahan Tiara berlangsung, kalimat ayat Tiara dijawab lantang oleh Bonti. Mulutnya meluncurkan kalimat ijab kabul dengan satu tarikan napas. Seorang anak lelaki berumur 15 tahun menatap peristiwa itu dari kejauhan. Dia merekam semua yang terjadi di hadapan dalam memorinya. Suara penghulu menggelegar, menanyakan pada saksi yang memperhatikan proses ijab kabul itu. Sah? Sah, para saksi menjawab lantang. Alhamdulillah. Penghulu mengadakan kedua tangannya membaca surat Al-Fatihah. Hadirin membaca surat Al-Fatihah dengan kecepatannya masing-masing, dan anak lelaki itu masih terpaku di sana. Matanya sayu dan berlinang, tidak rela punya ibu baru. Keren kan penggambarannya teman atas. Jadi bisa kita tiru ya setting-settingnya. Tapi jangan lupa untuk ketika udah berpindah setting, jangan lupa dikatakan itu di mana, karena dia masih satu bagian, kecuali tadi kalau bagiannya kita pisah baru tahu ya, supaya nggak bikin bingung pembaca juga. Nah itu dia. Novel ini wajib dimiliki karena apa? Karena satu, ceritanya itu sangat dekat sekali dengan kehidupan sehari-hari. Apalagi misalnya teman artis di luar sana ada yang single parent dan akan memutuskan untuk menikah lagi, ini pasti relate sekali. Kemudian yang kedua, di sini banyak sekali makna-makna yang kita ambil dan bisa kita contoh dari keteguhan si Tiara dalam mempertahankan rumah tangganya ya, dalam mempertahankan segala-galanya meskipun dia dirundung masalah yang sangat besar sekali, sangat banyak sekali, dan di sini banyak sekali tragedi ya teman artis. Ketiga, kabarnya ini katanya bakalan difilmkan teman writers, katanya sih. Jadi sebelum booming jadi film, harus jadi orang pertama nih kita yang tahu cerita tentang si Tiara ini dan si Bonti. Ingin punya bukunya, langsung aja kepoin Instagram penulisnya gimana cara mendapatkannya. Aku lihat kemarin banyak sekali sudah dijual di toko online dan juga pasti ada di offline. Aku kemarin dapat tanda tangan dari penulisnya. Nggak tahu kalau misalnya teman-teman mau dapat tanda tangan gimana caranya, pokoknya kepoin aja lah Instagram penulisnya ya. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih kepada Mbak Tia Subiakto. Semoga karya Panggil Aku Mama ini sukses, bisa menginspirasi banyak orang, dan aku tunggu karya-karya berikutnya ya Mbak Tia.
Bagi teman writers yang bukunya pingin kita bedah sama-sama di sini, langsung aja kirim pesannya ke ramadiantisaragi@gmail.com. Kalau memang suka video ini, jangan lupa like, comment, and share. Dan jangan lupa pula subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya kita bisa ketemu lagi di video selanjutnya nanti. See you everybody.